Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendorong kebijakan RHL untuk mengutamakan swakelola masyarakat dan meminimalisir skema kontraktual. Selain itu, juga membuat kebijakan baru tentang kawasan hutan di Pulau Jawa dengan harapan pengelolaan hutan Jawa akan lebih produktif, adil, dan berkelanjutan. Salah satunya adalah melaksanakan program RHL di area perhutanan sosial dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dan penghidupan masyarakat dalam konteks tata kelola kelestarian hutan. Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara dan hutan hak atau hutan adat. Masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat berperan sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya. Perhutanan sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu daerah dengan kawasan hutan untuk perhutanan sosial terbesar di Jawa Timur. Sebesar 35.074,07 hektar areal perhutanan sosial tersebar di 115 desa di 20 kecamatan. Melalui perhutanan sosial, produktivitas dan kesuburan hutan sepenuhnya bergantung pada keuletan dan kegigihan kelompok tani hutan dalam mengolah dan merawat lahan hutannya. Dengan terbentuknya rasa melu handar beni atau memiliki, diharapkan masyarakat akan semakin semangat memulihkan fungsi ekonomi dan ekologi hutan. Area perhutanan sosial yang dikelola masyarakat juga diharapkan semakin tertutup oleh tegakan pohon, di mana saat ini jumlah tegakan di area hutan tersebut di bawah 10%. Pulihnya fungsi hutan akan memacu tumbuhnya hal-hal baik. Hutan lestari, masyarakat sejahtera, bukan sekadar slogan, namun terwujud menjadi kenyataan. BP Das Solo pada tahun 2023 turut mendukung terwujudnya hutan lestari masyarakat sejahtera melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di area perhutanan sosial. Ada 4 desa di Bojonegoro yang menjadi lokasi RHL, yakni Desa Babat, Desa Napis, Desa Panjang, dan Desa Tondomulo. Kelompok tani hutan di desa-desa tersebut sejak tahun 2021 telah mendapat izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial atau IPHPS. Dengan izin tersebut, masyarakat mempunyai hak kelola secara penuh pada area perhutanan sosial sesuai SK masing-masing. Hutan lestari, masyarakat sejahtera. BPDAS mengajak KTH untuk mengelola hutan dengan cara wanatani atau agroforestry. Pada sistem agroforestry, ada 3 klasifikasi tanaman berdasar jenis dan fungsinya, yakni tanaman kayu sebagai tegakan penutup lahan dan untuk hasil jangka panjang, tanaman multipurpose tree species atau MPTS yang berbuah sebagai hasil jangka menengah, serta jagung sebagai tanaman sela untuk hasil jangka pendek. Masyarakat yang mendapat IPHPS mempunyai beberapa kendala, utamanya pada pengetahuan tata kelola hutan secara lestari dan pengadaan bibit. BPDAS mengambil peran sebagai pendamping secara keilmuan dan juga menyediakan bibit tanaman yang dibutuhkan. Penguatan secara kelembagaan juga dilakukan melalui kegiatan sosialisasi serta pendampingan per kelompok. Beberapa kebutuhan tambahan seperti pupuk juga dibantu pengadaannya sampai tahun ketiga atau P2. Bibit untuk kegiatan RHL disediakan oleh BPDAS Solo melalui persemaian permanen di Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar. Sedangkan tanaman MPTS dipilih bibit produktif sesuai dengan apa yang diminta oleh masyarakat serta berdasar kajian teknis secara klimatologi. Dengan tujuan, tanaman dan buah-buahan tersebut lebih terjamin persentase hidupnya dan memberi hasil yang maksimal. BPDAS Solo juga mengurus proses pengiriman bibit dari persemaian permanen sampai ke lokasi RHL di Bojonegoro.
Salah satu tantangan yang dihadapi masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan adalah jarak area perhutanan sosial dengan pemukiman warga yang mayoritas berjauhan dengan kondisi jalan masih tanah dan bebatuan. Selain itu, keberadaan sumber atau mata air saat ini sangat berkurang sehingga mengharuskan petani menempuh perjalanan panjang dengan medan berliku untuk mendapatkan air yang digunakan dalam perawatan bibit tanaman. Namun, tantangan tersebut coba diatasi KTH melalui kerja kolektif. Beberapa bantuan sarana dan prasarana seperti motor roda 3 sangat membantu dalam mobilitas petani melaksanakan program RHL. Dalam perawatan bibit dan pengerjaan lahan juga dilakukan secara bergotong royong, bergiliran dari lahan ke lahan anggota kelompok. Pemahaman bersama terus ditanamkan bahwa suksesnya rehabilitasi hutan dan lahan di area perhutanan sosial ini sepenuhnya ada di kerja keras dan konsistensi petani dalam mengolah, merawat, menjaga hutan. Tiji tipe, tentu bukan mati siji mati kabeh yang petani harapkan, melainkan sebaliknya, mukti siji, mukti kabeh. Hutan lestari, masyarakat mukti.